Lagu Kopi Dangdut juga itu plagiat dari Moliendo Cafe. Bener. Lagu ini meledak lagi. Iya. Banyak dinyanyiin sama musisi-musisi cover, Iya. tiktokers, selebgram dan Iya. lain-lain gitu. Om dapat duit nggak? Om Fahmi Sahab. Umar Pak. Om umur udah 64 tahun. Iya, 64 tahun. Masih segar ya? Alhamdulillah. Cuma itu kita nggak banyak keinginan, Mas. Kalau kita banyak keinginan ditahan-tahan, itu mah keinginan nggak sampai muka berkerut. Kalau saya itu santai aja. Ada alhamdulillah, nggak ada ya alhamdulillah. Jalanin aja hidup itu. Gitu ya? Iya, hidup itu udah digariskan Tuhan. Jadi kita jangan coba-coba mengatur Tuhan, tapi Tuhan yang mengatur kita. Jadi kita punya keinginan gimana? Bukannya katanya kita harus punya banyak Harus mimpi. punya keinginan, harus punya mimpi. Cuma jangan dipaksain. Oke. Itu kuncinya. Kita punya, keinginan saya banyak, malah mau jadi presiden saya kalau bisa. Serius? Wah iya, tapi lihat dulu dong, kemampuan lu sejauh mana gitu kan, pendidikan lu sejauh mana. Jadi kita tahu diri. Nah kalau Om berarti dari dulu itu punya keinginan untuk menjadi pencipta lagu atau pemilik. Oh dari kecil, Mas. Oh itu dari kecil? Saya itu dari kecil, kalau saya pulang dari rumah bukan di Jakarta, di luar kota, di Palembang. Itu saya kalau pulangnya malam. Itu kalau saya nyanyi pulang malam itu kan gelap tuh jalan. Saya nyanyi. Serius? Iya. Malam-malam? Malam-malam. Jadi orang-orang tetangga tahu, nah itu radio berjalan baru pulang. Di daerah mana tuh Om? Palembang. Palembang? Jadi orang tuh udah tahu, memang bakat saya itu dari kecil memang ada. Oke. Baru akhirnya baru mulai berkarir tuh di umur berapa? Oh dari musik-musik apa nih, yang musik-musik kampungan itu. Nyanyi-nyanyi, pokoknya banyak lah yang suka, yang nggak suka gitu kan. Iya. Tapi ketika saya ke Jakarta, bukannya langsung jadi penyanyi. Nggak langsung? Saya kerja dulu jadi DJ, ada kira-kira 20 tahun lebih. Nggak langsung jadi penyanyi. Oh gitu. Iya. Nge-DJ dulu Om? DJ. Tapi pokoknya selalu di bidang musik? Tahu Tanamor Diskotik? Tanamor tahu. Nah itu saya DJ dari tahun 75 atau sudah DJ di situ. Oh ini anak-anak yang generasi sekarang tuh nggak tahu kali Tanamor ya? Nggak tahu. Yang baru saya yang tahun sekarang nih nggak tahu, nggak ngerti. Ya dulu tuh terkenal banget tuh Om. Iya, dulu luar biasa tuh Tanamor. Itu makanya saya itu waktu Kopi Dangdut keluar tuh, kok goyangnya aneh. Memang saya itu muter lagu turun. Muter lagu panjang saya turun dari kontor. Jadi saya itu paling nakal di Tanamor tuh, DJ yang paling nakal. Wah, nakal gimana Om? Nakal muter lagu turun saya. Oh, jadi bukan cuma di turntable aja. Orang kan kalau ini kan di itu wah di kontor itu kan bla bla nggak bergerak. Kalau saya putar lagu ini lagu saya turun saya. Makanya bos itu paling kesel sama saya. Tapi membuat asik, dia kesel, dia benci tapi suka gitu. Oh, ini yang audiens suka. Iya. Seru kan jadinya. Iya, begitu saya turun semua pada ngeliat. Oh, wah dansanya begini. Besok lain lagi, tapi enak orang ngelihatnya. Sampai bisa ngajarin saya itu. Sampai kenalan saya itu Marina Amerika minta ajarin dansa. Sama lagi orang Korea sama orang Kanada. Ingat saya itu. Minta ajarin dansa. Ajar, saya bilang saya bukan pengajar, saya bukan guru. Kalau Anda mau lihat aja dansa saya ikutin. Puterin lagu apa aja, puterin deh. Oh, jadi emang udah terbiasa gitu ya? Ya, jadi saya itu prinsipnya ngikutin beat. Kan komposisi musik bermacam-macam. Cuman lebih dominan ketukan. Ketika ketukannya lebih nonjol, itu saya ikutin. Tak, tuk, tak, tuk, tuk, tuk. Misal tak, tak, cabut-cabut tangan, cuk, tak, tak, tuk, tuk, tuk. Jadi, gayanya memang gitu ya? Iya, sesuai sama beatnya. Jadi orang tuh mendengar, loh melihat gerakan. Iya. Jadi menyatu gerakan dengan penglihatan gitu. Asik. Jadi terus setelah 20 tahun kemudian akhirnya udah nge-DJ dan lain-lain sampai jadi penyanyi. Iya. Sebelum itu saya keliling dulu banyak ke luar negeri kan. Jadi apa luar negeri. Saya baliknya itu ketika waktu itu saya itu cerita singkatnya itu kita di studio. Waktu di studio ada orang Jepang bawa perangkat mau rekaman gitu. Dia lihat, Ari, itu siapa? Itu orang Jamaika bukan katanya. Rambut saya gede bodoh gede. Itu orang Jamaika bukan? Oh bukan, anak sini suka pencipta lagu. Oh saya kenalan coba. Nah waktu saya kenalan itu masalahnya apa? Anak dangdut itu hampir minim nggak bisa bahasa Inggris. Oke. Nah jadi di situ, halo how are you? Dia bilang gitu kan. How are you too? Gitu. Jadi kita bisa nimpalin. Oh enak nih bisa bahasa Inggris. Akhirnya ngobrol lah.
Bahasa Inggris walaupun nggak lancar tapi jalan gitu kan. Oh, bahasa Inggris ini ya, bahasa Inggris gundul lah Om ya. Iya, bahasa Inggris asal adanya. Karena saya itu bergaul di Tanah Mur itu, Heeh. orang Barat semua hampir sedikit sekali orang Melayu. Oke. Semua datang orang Barat. Jadi biasa gaya-gaya, hey man, come on man, gaya-gaya apa? Gaya negro gitu, come on man, let's go man, model gitu kan. Jadi saya itu terbawa. Jadi gayanya juga kayak gitu. Kayak gitu, sehari-hari saya itu begitu. Udah tampak kayak bule kata orang kan waktu itu. Udah gayanya bule ya, bule total udah. Jadi kadang-kadang saya nikmatin aja segitu ya, saya jalanin aja gitu. Akhirnya udah. Coba ngobrol-ngobrol. Fahmi, lu suka lagu ini? Maliunda Cafe. Oke. Oh, Maliunda Cafe? Itu mau saya tanyain nanti sebenarnya. Iya, itu Maliunda Cafe, lagu waktu saudara itu. Venezuela kan Om? Kenapa? Venezuela kan, lagu Iya, Venezuela. Saya nggak tahu dari mana, pokoknya Maliunda Cafe. Oke. Fahmi, ini saya tanya, lagu apa? Dia bilang, ini Maliunda Cafe pernah diputar di Jepang tahun 67 kalau nggak salah. Oke. Jadi Jepang ini, Techiku Record ini mencari musik yang identik dengan dangdut. Oke, mencari musik yang identik dengan dangdut. Oke. Jadilah dung tak tung tang tung tang tak tung tang tung gitu kan. Nah itu lagu tadi Maliunda Cafe. Diambillah lagu itu. Oke. Lagu itu diambil di Jepang itu namanya satu lembaga namanya Jasrak. Sampai sekarang masih ada. Jasrak sudah dipakai lagi resmi. Orang internasional bukan orang kita. Ya. Diambil, dibawa ke Indonesia. Dicontohkan sama saya. Lu bisa bikin liriknya nggak? Kita bikin lagi Cafe Rumba. Saya bilang jangan Cafe Rumba. Saya cari ide. Itu saya nggak lupa waktu deh tuh. Udah saking gembira gugupnya gitu ya. Saya bilang kopi dangdut. Oh, Om langsung bilang begitu. Kopi dangdut. Tadinya Cafe Rumba. Iya, kopi itu apa? Ya kopi itu kafe. Kalau you kafe, kalau sini kopi. Kalau kata rumba tuh identik dengan dangdut. Nah sini dangdut, musik yang top dangdut. Akhirnya setuju, singkat cerita. Kopi setuju. dangdut. Iya. Itu tahun berapa Om? 90. Tahun 1990. Iya. Oke. Udah, saya bikin lirik itu malam juga. Nggak tidur, saya dok bikin lirik. Sampai rapping itu belum ada dulu. Waktu rappingnya dak-dik belum ada tuh. Dak-dik-duk, detak Belum ada jantungku. Itu belum ada? Belum ada. Oke. Udah sampai pagi itu perut lemah nih. Pagi-pagi belum makan, belum apa, ngopi belum. Suruh masuk studio. Sudah nyanyi. Kalau aku pandang agak cepet nih lagu nggak kayak dangdut biasa gitu ya. Saya nyanyiin ada. Iya karena memang berbeda dengan dangdut-dangdut Iya. yang lain ya Om ya. Kontemporer apalagi. Akhirnya udah. Saya nyanyiin sampai di tengah itu ada musik kosong. Oke. Interlude-nya kosong tuh kan. Nah di kosong itulah spontan saya sih dak dik duk detak jantungku ser bunyi darahku. Dak dik duk detak jantungku ser bunyi darahku. Saya nggak main-main. Iya. Lupa direkod sama dia. Bagus nih gitu. Iya. Sampai ya karena keahlian saya tuh sampai habis tuh deng langsung nyambung nggak pakai apa. Iya. Nah selesai masuk ke ruangan studio. Dengerin, oh ini hapus aja. Saya bilang, oh jangan, good. Dia bilang, jangan dihapus. Oh itu benar-benar nggak sengaja Om ya? Nggak saja, spontanitas saja. Dak dik duk detak jantung. Iya. Tanpa ditulis bikin konsepnya nggak ada deh. Langsung aja. Brak. Jadi Babi, wah kalau gue begini. Dia bilang, dia kagum sama kita. Okay. Biasa-biasa aja. Sudah, Fahmi, dikit-dikit Fahmi begini bagaimana? Saya bilang ini begini nih. Beatnya begini. Lalu jatuh, dak langsung. Yo perhatiin aja orang nembak. Begitu nembak jeder. Kalau lama nunggu kena sasaran, kuping udah turun, mata udah turun. Detak. Langsung jadi. Harus sama beat. Oke. Jadi dia banyak belajar juga sama saya. Umpamanya lu main bola misalnya. Tung, itu bola tendang. Tung. Sama masonnya harus bunyi. Tung. Nah itu harus sama beat. Oh yo, akhirnya dilibatkan sebagai pemain. Oke. Jadi saya di player di situ main-main, jadilah Kopi Dangdut. Kopi Dangdut diedarkan. Iya, bikin lagi satu album. Diedar di Jepang. Bikin lagi satu lagu Greeting from Asia di Jepang juga. Jadi sebenarnya lagu Kopi Dangdut itu pertama kali dirilis bukan di Indonesia, Om? Pertama kali di sana. Di Jepang dulu. Di Jepang dulu. Tahun 1990. 91. 91. Iya. Gitu ke Jepang, rekamannya ke Jepang sana. Nah, rilis di Indonesia. Nah, di sini ada pengedar, diedarkan juga di Indonesia. Sudah ada komitmen bersama. Lagu Kopi Dangdut untuk Indonesia. Punya Fahmi Shahab katanya. Dia manggil saya Fahmi Sharp. Jadi kayak Mirak Asih itu. Nggak bisa nyebut Shahab, nggak bisa. Ditulis Fahmi Sharp. Udah punya Fahmi Sharp. Sudah bikinlah.
Kopi dangdut sama di sana campur DKI campur DKI namanya. Tunggu, berarti lagu Kopi Dangdut ini memang benar-benar membeli lisensi dari Moliendo Cafe itu? Iya, dari Malindo Cafe. Oh, Waktu pada tahun itu diumumkan di media cetak bahwa lagu itu begini Malindo Cafe punya pada waktu itu. dan sampai hari ini pun tercatat begitu dong, Om? Iya, karena nggak tahu, kebanyakan orang nggak tahu. Makanya saya ingin milenial tuh, saya mengklarifikasi, begini loh benar Anda bilang Malindo Cafe benar. Cuman ada apanya di balik itu, ada sejarahnya. Gitu. Iya, maksudnya kan saya baca nih, Om Fahmi Sahab lagu Kopi Dangdut juga itu plagiat dari Moliendo Cafe. Bener. Ya Tapi sebenarnya prosesnya secara lain. benar berarti Iya, kan. benar. Bukan plagiat itu dong. Iya, jadi mereka tuh hanya mengenal saat ini, wah itu lagu itu, ya banyak ini dong. Tapi sejarahnya mereka nggak tahu. Ada sejarahnya. Dan itu tertulis secara hukum sah ya, Om? Secara hukum, di sini pun ada hukumnya. Oke, jadi memang banyak orang yang belum tahu, Om, bahwa kita itu bisa membeli lisensi dari sebuah lagu. Iya. Jadi kita bisa mengganti bahkan liriknya. Ya Gitu bisa, kan. bisa. Nah, itu yang terjadi dengan lagu Kopi Iya, Dangdut ya. betul. Oh iya, berarti artinya itu memang haknya Om dong. Iya. Jadi katakanlah kan bahasa Indonesia. Kopi dangdut walaupun di Malindo Cafe, saya yang bikin liriknya. Betul. Kalau kata kopi dangdut ya itu. Ada Betul. lain, iya. Kecuali memang orang mengcover lagunya Moliendo Cafe, ya itu urusannya ke sana. Urusannya ke Ke sana. Venezuela. Iya, ke Tapi Venezuela. ketika Kopi Dangdut, ya harusnya sama Om Fahmi dong. Iya. Nah itu yang terjadi, Om. Kalau nggak salah waktu itu Om tuh menggugat pasangan gubernur wakil gubernur. Betul. Ahok dan Ahok. Jarot ya. Iya. Pak Jarot ya. Waktu itu keluar saya lihat, waduh gila nih. Karya gua diacak-acak. Kampanye. Iya kampanye. Karena mereka juga nggak tahu sejarahnya. Mereka tuh nggak tahu sejarah. Ada data-datanya nggak tahu. Kebetulan yang bikin acara ini teman saya, Sis NS. Oh Sis, ya. Saya Sis, telepon dia. ya. Sis, kenapa lo begitu Sis? Lu sama aja gedobrak pintu rumah gue, lo berak lah, gue nyebokin, gue bilang gitu. Ngomong aja, Mi, gue pakai jalan gue, bantu-bantu gue. Ya selesai masalah. Gue pakai ini pakainya segini gitu ya. Terserah lo pakai apa, gue bantu asal ngomong. Ya, ya. Kita ini orang timur. Masalahnya apa Om yang maksudnya dengan kalau aku kampanye pandang itu? wajah Ahok yang jauh di sana, gila nggak begitu? Oh, tapi gini ya, catatannya adalah Om tidak ada masalah dengan Pak Basuki atau Ahok dengan Pak Jarot, bukan ya? Tim suksesnya ini. Tidak ada masalah ya? Nggak ada. Ahok sih nggak tahu. Tim suksesnya ini, Sis NS ini. Oh, jadi diganti liriknya kalau ku pandang wajah Ahok Dia lah yang bikin menjauh di sama si sana, gitu. Acan Rahman yang bikinnya tuh, bikin edit itu. Acan Rahman. Sama si Sija kerja berdua tuh ngutak-ngutak sampai di Kompas, di Kulan, ada sponsornya katakan. Akhirnya saya pikir, waduh, nggak bisa nih, ditegor. Akhirnya selesai, ini si Sis ini ngomong, udah laporin aja katanya polisi. Wah, bilang nggak enak dengarnya nih. Loh, yang bilang laporin ke polisi Si siapa? Sis NS itu. Loh, padahal tim suksesnya bukannya Om Sis. Si Sis itu sistem suksesnya. Oh, jadi maksudnya jadi kayak agak bertabrakan nih. Ya udah kalau lo ini laporin aja gitu. Iya, dia ngomong begitu. Wah, gue bilang nggak baik nih temannya. Udah, nggak laporin. Kebetulan gue telepon ada satu teman, panggil pengacara, lapor langsung. Langsung lapor waktu 10 hari kalau nggak salah. Itu tahun Maret kalau 2017 ya? Ya lupa saya itu. Nah, udah laporin, begitu laporin, Ahok kalah. Oke. Ahok kalah. Oh, maksudnya pas ininya pemilihannya kalah. Ya. Oke. Jadi begitu saya laporin seminggu lagi kan mau pemilihan. Ya kan, begitu saya laporin seminggu kalah. Ahoknya kalah. Nah, si Sis kan agak shock begitu kan. Loh, duitnya habis, tenaganya habis. Sudah, saya telepon teman saya itu waktu itu Sultan Sunan Kalijaga. Pengacara. Oh, Ya. oke. Minta bantu. Ayo deh katanya kita ketemuan di Senayan City. Hari Senin mau ketemuan, udah meninggal sini. Pas hari Senin juga. Oh iya waktu itu. Om Sis ya. Jadi sejarahnya itu menurut siapa polisi itu udah dipanggil 3 kali Pak. Tidak datang. Iya, dia datang 3 kali. Mungkin karena selalu stres kali ya. Ya semua itu kembali ke ajal sih. Loh, jadi akhirnya kelanjutan kasusnya gimana Om? Ya sudah tutup kasus, orang meninggal, mau tuntut apa lagi? Kita nggak bisa nuntut lagi. Ini yang punya ulahnya dia, Sis NS. Jadi ketika dia meninggal kita menuntut apanya lagi nggak ada, ya sudah, lain aja udah. Oke. Jadi kasus itu sudah selesai ya Om? Sudah selesai. Yang ngurusin mudah-mudahan di polisi ongkos banyak. Capek. Iya, penyelidikan. Iya.
Makanya kita janganlah jangan sampai berurusan polisi dah. Walaupun kita benar juga capek duitnya itu bolak-balik, apalagi orang mau Cibubur sini ke sana itu repot. Ya saya lagi gitu juga, Om. Iya. Makanya jalan yang halal-halal aja deh sekarang lah. Jadi tunggu deh. Om ngelaporin karena kasus itu, terusnya Om Sisnya meninggal. Iya. Itu kan. Jadi akhirnya Om tidak melanjutkan. Tidak melanjut. Nggak berencana untuk melanjutkan itu lagi? Lanjut kenapa, siapa lagi yang mau dituntut? Nggak ada, Ahoknya udah kalah. Ya kan? Sisnya udah meninggal, ya sudah anggap aja itu sejarah hidup aja udah. Sejarah hidup. Iya. Tapi itu pelajaran sebenarnya buat siapapun ya. Pelajaran sebenarnya ketika menggunakan lagu untuk kampanye. Iya. Harus izin dulu. Harus izin dong. Paling nggak sowan lah. Apa namanya? Bantu gue dong. Saya juga pernah, Om. Lagu saya dipakai waktu itu. Iya. Oh Tuhan ku cinta satu atau dua gitu. Dua, ku sayang dua, rindu dua, kayak gitu. Iya itu dua acak-acak ya liriknya. Nggak boleh dong Nggak itu boleh. kan. Itu harus izin. Juga boleh juga ada izin dari Anda secara lisan atau secara tertulis itu sama aja. Bisa. Ya, setidaknya memang udah ada meminta izin ya, gitu meminta kan. ini makanya nganggap enteng urusan. Akhirnya segitu berat. Berat nih urusan nih. Setelah berakhir. Itu. Nah, lagu Kopi Dangdut itu Om sekarang naik lagi. Viral. Nah inilah saya berterima kasih sama milenial nih, anak-anak muda nih, milenial ini. Jadi lebih dikenal lagi ya lagunya. Pas, wah lagu ini di TikTok rame loh. Wajah anak asal ada namanya. 109,3 juta. Wah banyak juga. Hashtag itu dipakai sama, setidaknya ada videonya ada segitu gitu Om. Jadi saya pikir wah ini ya seperti tadi Tuhan yang ngatur kita, bukan kita ngatur Tuhan. Nah, ini aturan Tuhan udah. Jadi ya saya senang. Milenial mengapakan lagu itu saya senang. Malah saya menyediakan lagu baru yang mix, yang nggak ada di Indonesia. Yang produk Jepang. Saya ingin milenial juga membawakan lagu itu. Kopi Dangdut mix. Jadi Kopi Dangdut yang awalnya tahun 90 itu waktu itu Iya ada buat. mixnya. Oh ada baru lagi? Ada mixnya. Ada Kopi Dangdut yang murni. Ada yang mixnya, yang beatnya itu lain. Beatnya itu udah kayak kopi beneran. Kenapa? Ada mixnya. Ya benar ada kopi mixnya. Ini mixing jadi semacam apa? Kayak ada rappingnya gitu. Oke. Nah ini saya mau seret milenial membawakan lagu itu. Mungkin mereka nggak tahu saya akan jadi leadernya tuh backgroundnya milenial. Saya mau ajak nih teman-teman yang milenial ini. Supaya ya dibantulah, saya dibantu, saya juga membantu mereka gitu kan. Nah Om, lagu ini meledak lagi. Iya. Banyak dinyanyiin sama musisi-musisi cover, tiktokers, selebgram dan lain-lain gitu. Om dapat duit nggak? Sementara ini orang-orang nanyain lagunya aja. Kalau dapat duitnya dari dulu, kalau bisa udah kaya saya. Cuman itu ya orang cover lagu Kopi Dangdut nggak ada. Dari mana ini orang ngambil lagu begitu aja? Kita yang capek-capek bikinnya. Loh, sama aja. Serius? Masa nggak dapat duit? Iya. Tunggu sebentar. Ini menurut data yang saya kumpulin di sini, lagu Kopi Dangdut ini di cover di channel Devi Geranium, viewsnya mencapai 31 juta. Nela Karisma 13 juta, Jovita Aurel 12 juta, Vita Alvia 1,6 juta, Mala Agatha 1,3 juta dan lain-lain. Iya. Terus dari mana? Dia ngambil aja, kita nggak tahu alamatnya, di mana dia makan, di mana dia minum, rumahnya, kita nggak tahu. Tahu ada aja di YouTube. Sekarang saya bingung, bagaimana ini? Saya kesulitan tuh bertahun-tahun begitu tuh. Saya yang tanam, orang yang panen. Enak banget. Ingat sejarah kita bikin lagu begini, capeknya begini sampai sakit-sakitan. Ini orang ngambil aja, nempel, dapat duit gitu. Duitnya nggak tanggung-tanggung, miliaran gitu kan. Kenapa nggak saya gitu? Mestinya saya yang dapat duit. Nah, itu problema buat saya. Jadi saya laporin nggak? Nggak mau lapor kemana? Polisi bingungnya, nyata aja susah nih ngurusin, apalagi yang samar-samar kayak gitu. Nah sekarang gini deh. Om tuh kan menciptakan lagu itu, pemilik hak ciptanya. Iya. Nah Om terdaftar nggak di publisher mana gitu? Nah sekarang setelah saya tahu itu, saya bikin publisher, mendaftarkan diri ke publisher teman saya. Oh jadi, Iya. Nah Om mendaftarkan diri ke publishernya kapan nih Om? Baru seminggu. Baru seminggu ini? Seminggu ini. Itu juga atas komunikasi, terjalin komunikasi, anggap publisher itu yang saya percaya. Iya. Saya menyerahkan sudah sama dia bikin lagu baru, kita rencana kita banyak ke depan nanti. Enggak, sebenarnya yang lagu yang Kopi Dangdut itu juga masih bisa diperjuangin kok Om. Ya mudah-mudahan aja. Bisa lah. Jadi dari publisher itu nanti kan akan mendaftarkan juga Om ke
lembaga manajemen kolektif. Iya, iya. Nah, lembaga manajemen kolektif seperti WAMI misalnya. WAMI ya. WAMI, kalau dangdut tuh apa ya? Nah, dari situ nanti mereka yang mengambilkan hak Om. Harusnya ada kok. Harusnya ada. Semoga ada ya. Sementara ini saya juga mendaftarkan lagu saya ke WAMI ada sebagian. Cuman begitu belum menghasilkan apa-apa. Paling berapa sih 3 bulan sekali paling berapa lah. Berapa Om? Enggak mau tahu aja. Kira-kira nggak sampai 2 juta. Gak sampai 2 juta. Iya, padahal saya ngirim lagu itu linknya tuh sampai pegel tangan saya bengkok begitu tuh. Hampir ribuan. Cover kopi dangdut hampir ribuan. Kopi dangdut aja tuh ya. Ya, belum yang lain ya Om. Belum yang lain-lain. Nah, jadi saya bingung kemana mestinya ini. Akhirnya ketemulah teman saya namanya Theo Bromo apa. Nah, aja terjalin komunikasi, akhirnya kita deal sepakat untuk menciptakan kerjasama. Publisher ya. Nah ini memang banyak terjadi ya, pencipta lagu atau musisi lama gitu seperti Om Fahmi itu belum mendaftarkan karyanya melalui publisher. Inilah kenapa kemarin-kemarin itu banyak wacana bahwa musisi cover itu harus izin. Kenapa? Karena kalau gini lah Om, kalau misalnya ke Anji, itu secara otomatis Om ketika ada orang mengcover di YouTube, mereka ngambil duitnya monetize, istilahnya monetize, itu otomatis langsung Anji juga dapat Om. Iya. Terserah Anji nih mau berapa persen. Iya. Mereka cuma dapat 20%, 30%. Nah, ketika tidak ada publishernya seperti Om tidak didaftarkan sound recording dan lain-lain, nah itu Om jadinya nggak dapat. Ya nggak dapat. Jadi nih buat yang mengcover lagunya Om Fahmi Sahab nih, Kopi Dangdut nih, seperti yang saya sebutkan tadi. Siapa aja tadi? Nih ya, saya sebutin ya. Di sini ada Nela Karisma, terus ini Devi Geranium nih dari mana ya? Itu 31 juta. Jovita Aurel, Vita Alvia, Mala Agatha. Jadi gini nih, Om Fahmi belum dapat duit sama sekali dari coveran. Iya, tega banget lo sama gue lo. Gue lagi muda, udah tua nih sekarang nih. Ntar lo tunggu lagu gue selanjutnya Kopi Dangdut Mix. Kopi Dangdut Mix? Iya, ajak milenial. Kita sekarang hidupin milenial. Supaya milenial ini bangkit. Gairah. Gitu. Bosin ntar juga ngikut. Bocoran dong kayak gimana? Pokoknya kalau bocor puterin lagunya sih. Diputerin musiknya lagunya. Ya udah gak apa-apa Om, puterin dikit gak apa-apa. Gimana? Jangan salahin gua kalau kau kebakaran ya. Yang baru nih? Yang bakal dikeluarin? Iya bakal dikeluarin. Tuh musisi cover. Nih lihat. Ini bocorannya sedikit aja, jangan diambil semuanya, toto ada nongol di ini lagi. Jangan Om, jangan. Iya bahayanya gitu. Kalau kamu cover lagunya Anji, kamu mau monetize terserah. Karena secara sistem itu udah diatur. Nah untuk Om Fahmi Sahab atau juga untuk lagu-lagu lama, teman-teman siapa yang mau mengcover, izin lah. Supaya kenapa? Ya seperti kasus ini. Iya jangan begitu dong sama gua dong. Enggak Om, sebenarnya mereka juga nggak tahu Om. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Jadi banyak dari mereka yang gini. Saya tuh tidak mau nyalahin. Iya. Karena mereka menganggap memang ketika mereka mengcover, ya udah secara otomatis. Ternyata memang ada sistem yang belum diketahui oleh pencipta lagu lama terutama. Ya angkatan Om lah. Kayak saya ya, ngapa begini? Sekarang saya udah tahu nih. Makanya pakai publisher. Iya. Ya sekarang ayo udah... berbagi nih lagunya hits di mana-mana terus nggak dapat duit dari situ kan. Beli sepeda aja nggak bisa kok gimana? Beliin sepeda. Apalagi kata orang mobil. Gimana Om lagunya Om? Nah ini nih, Kopi Mix. Coffee Mix. Om sambil ini dong, Om kan jago nih. Coba Om. Gimana Om gayanya Om? Wah. Kira begitu. ini Om Fahmi tuh emang gayanya gitu ya? Iya. Selalu mengikuti ini ya. Mengikuti beat. Iya, ngikutin beat bener. Jadi saya tuh cuek dengan apa aja, pokoknya beat kemana saya ikutin aja gitu. Iya. Om. Nah, ini dia lagi bingung matiin nih. Ini gimana ya gitu matiin lagunya katanya. Iya, bingung nih. Ngecilinnya. Cilin aja lu mati sendiri. Orang tua ya.
Nyiptain tua lagu baru- hits. Jago. Mau ngecilin volume di handphone bingung. Enggak, karena ini gua agak gugup juga nih sama Anji di wawancara, jadi agak kebingungan juga. Ah, Iya. bisa aja Om. Gugup gimana? Ya gugup tanyain jojos begitu, jadi nggak bisa ngebagi konsentrasi ke sini. Biarin aja, nggak apa. Enggak lah Om. Ini kan maksudnya ini orang perlu tahu. Ya betul. Orang perlu tahu kan. Karena masalah cover-mengcover nih sekarang tuh jadi sesuatu Wah, yang udah luar biasa. sesuatu yang menarik. Sebenarnya itu bisa jadi sumber pendapatan juga Iya, buat si betul. pemilik lagu. Betul. Tapi jikalau memang tercatat Om. Tercatat. Nah, jadi ini pelajaran buat semua sih ya Om. Iya, buat semuanya. Kan nih, buat gua aja, buat lu orang juga ya. Pelajaran nih. Hmm. Jadi perhatiin, jangan ngambil hak orang kayak ngambil nyomot begitu aja. Hargain dong, salam begitu. Ya, Pinjem bang lagunya, kan gitu. Budi bahasanya kan gitu. ya cari siapa yang nyiptain lagunya gitu. Terusnya izin. Kalau bisa ya berbagi ketika memang udah tahu, oh ternyata pencipta lagunya belum mendaftarkan nih atau nggak ada publishernya. Iya. Ya artinya harus berbagi. Nah itulah susahnya orang kita tuh begitu. Kalau bisa nggak ada penciptaan, udah gua ambil aja deh. Malah saya lihat banyak yang nyalahin Om. Nah itu malahnya terbaliknya, kalau udah salah lu nyalain gua lagi, kata udah salah ngotot lagi gitu, kayaknya gitu. Ngotot nyalainnya malah nyalain lagunya aja plagiat gitu. Iya, lagunya plagiat, dia nggak tahu sejarahnya, nggak tahu. Seperti tadi contohnya CSNS tadi, Iya. itu yang dekat aja ya, Heeh. apalagi yang jauh-jauh. Jadi sekali lagi bahwa lagu Kopi Dangdut ini memang membeli lisensinya lagu Venezuela, Moledo Cafe. Ya, dibikin kopi dangdut di sini. Iya, lirik lagunya, tapi lirik lagunya sama lirik aslinya beda Oh Om. beda total, jauh. Jadi cuma ngambil Notasinya notasinya. aja. Iya. Itu juga nggak mirip identik banget ya. Enggak identik banget. Ada lah, Ada ya notasinya, kata orang tuh kalau lebih dari 18 kan. Ya, udah 8 bar. Ya, iya, 8 bar. Jadi Om, sekarang rencananya Om Fahmi selain mengeluarkan lagi Kopi Dangdut Mix, mau ngeluarin karya lagi nggak? Ya terus berkarya. Ada lagi Make It Easy, lagu Hello Baby. Saya menciptakan lagu dangdut berbahasa Inggris. Oh bahasa Inggris? Berbahasa Inggris, Kenapa? nggak ada dari sini. Oh Saya gitu. kirim ke Amerika, diputar orang Amerika, senang orang Amerika. Lagu Kopi Dangdut juga di Amerika Iya ini banyak. hits ya? Jadi ya begitulah. Saya kalau hidup tuh menjalani apa, nggak terlalu banyak pikir. Saya jalanin aja gitu. Kalau saya kurang setuju sih. Maksudnya nggak kurang setuju gini. Emang ngejalanin aja. Tapi seharusnya nih Om Fahmi nih udah banyak duit nih dari Kopi Dangdut Iya, nih. Kalau seharusnya. saat itu memang diurus. Tapi bisa Om diperjuangin. Ya. Insya Allah bisa ya. Nanti saya juga hubungin teman-teman yang ada kaitannya ke lembaga manajemen kolektif deh. Iya. Yang penting sekarang ini Kopi Dangdut udah meledak lagi, cerita pendeknya aja nih. Ya. Udah meledak, katakanlah naik lagi. Nah saya seneng milenial yang naik ini. Kalau milenial ini kan, Ya. wah tambah gairah saya. Ya. Saya mau keluarin ini. Yang baru ini, yang the best ini, yang nggak ada di sini. Ya. Milenial juga yang angkat. Jadi apa namanya, kaum milenial sudah ada posisi ini, naik lagi jadinya. Ya saya sebagai leadernya yang membimbing aja deh. Istilah kata itu di belakang layar. Main TikTok dong Om. Hah? Main TikTok. Ya TikToknya ada. Saya edit untuk TikTok, untuk apa? Yang full lagu. Iya. Ada di situ. Ada semua. Semalam aja udah diedit di studio. Jadi siap diedarin ya. Iya. Kita aja. Mas Enji di belakang saya misalnya joget. Jadi jogetnya jangan melihat kamera. Joget aja ngeliat cicak, ngeliat apa. Begitu aja. Asal ada kena beat, itu aja. Yang penting cik 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 cik. Iya. Gini-gini ya. Jadi musik itu terdiri dari beberapa instrumen ya. Iya. Nah instrumen yang nonjol aja bass atau apalah gendang gitu kan. Kalau dangdut tuh banyak kan dangdut itu yang dipakai sama mereka. Nah. Gendang dut. Tapi kalau musik lain kita pilih mana yang lebih dominan menonjol, itu kita pakai. Okay. Malah kita bisa mengganti-ganti, wah saat ini melodi, saat ini drum, saat ini bass gitu. Kita bisa ganti-ganti gaya kita dengan pukulan mereka. Om, terakhir deh. Masih ada nggak yang pengen disampaikan? Ya inilah, saya mau mengajak milenial ini setelah Kopi Dangdut ini mereka sukai, di kaum milenial ini kembali mendapatkan lagu Kopi Dangdut yang lain. Yang versi tadi saya tunjukin tadi. Ya, yang tadi ya, nah, versi itu lain. nanti saya mengajak milenial ya di belakang saya sebagai background lah. Ya. Jadi syaratnya jogetnya begitu, jogetnya cuek.
seperti saya gitu. Ada yang ngambil bentung rokok lah, apalah model gitu. Tapi asal ada Apaan sih yang ngambil istilahnya, bentuk rokok? umpamanya asal nggak belakang mabok atau gimana gitu kan. Jadi asal ngelihat itu sesuai sama beat. Nah itu udah jadi. Pokoknya tunggu aja deh. Saya lagi ngumpulin milenial siapa nih bingung nih. Anak-anak muda. Saya mau ngajak Ashraf kalau bisa. Oke. Biar dikumpulin teman-temannya deh tuh. Iya. Nah ini nih ngangkat kopi dangdut, balik lagi kopi dangdut yang terbaru gitu, maksud saya begitu. Oke, teman-teman, hargain pencipta lagu asli, hargai musisi, dan ya harusnya berbagi lah. Ya Om ya? Ya. Om nyanyi dikit dong Om yang bagian rapnya deh, rapnya. Taktik duk detak jantungku, ser 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 bunyi darahku. Dog dik duk detak jantungku, ser 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 bunyi darahku. Yeay, jangan lupa senyum hari ini.